Tapi ini semua kalau Anda lihat kan all of the derivation is mathematical derivation ya. Betul kan? Iya, agak pusing Pak memahaminya Pak. Kalau baca teks. Nah, ini itu sejauh yang saya tahu belum tentu bisa diukur memang karena itu orang suka tebak-tebak itu. Tapi apakah untuk semua kasus nggak bisa diukur? Ya, enggak. Tadi saya kan ngasih contoh motor. Kalau motor ya ininya nol gitu. Misalnya betul-betul kita tahu bisa tahu kan kecepatan dan omeganya motor. Tapi kenapa saya bilang untuk banyak hal itu sering nggak bisa diukur lah. Kita kan dari awal ceritanya Kalman itu justru ini kan intinya. Ingat nggak cerita kita dari awal ya? Nggak ada cara buat kita untuk tahu X0 kadang-kadang kan. Kayak temperaturnya remote atau kita sedang ukur temperatur matahari atau kita sedang ukur suhu sebuah bintang. Suhu sebuah bintangnya kan nggak pernah bisa tahu Mas ya. Bener nggak? Iya. Nah kalau dianya sendiri nggak tahu terus bagaimana cara kita ngambil sampel? Nggak bisa kan? Sampel X-nya itu sampel yang mau kita ukur. Sampel beberapa. Iya. Mainnya ekstopi semua. Iya, estimate-nya aja nggak bisa kita ngambil dari mana gitu. Nah, makanya yang Anda baca itu ya more or less pendekatan paling pragmatik mungkin seperti itu ya. Anggap P0-nya apa namanya? Matrik identitas. Nah, ini trikinya kayak gitu. Nanti kalau Anda lihat contoh soalnya, P0-nya itu udah dikasih gitu. Iya, biasanya dikasih sih Pak. Cuman Kasih. ada nemu paper yang nurunin P-nya agak agak bingung dia ininya dari mana gitu. Ada, bisa untuk kasus per kasus itu. Makanya pertanyaan Anda saya bilang good question gitu. Mas Aulia ini dulu S1 di mana, Mas? Di ITB Pak. Kontrol ya? Iya ya, ngambil. Nah, harus ya bagus cara Anda learning tuh saya suka gitu. Kebanyakan itu apa kalau salah satu penyakit kita belajar di kontrol tuh karena kita seolah-olah pindah ke alam matematik gitu ya. Itu lupa realitasnya kayak apa gitu. Saya mau kasih contoh, Mas. Saya mau pindah file ya. Yang paling penting itu karena kita control engineer ya, bukan control mathematician, menghubungkan semua persamaan ini dengan kenyataan. Gitu. Nah, ini contoh ya, second order example. Ini persamaan dinamiknya. Ya. Ini state estimator, ini filter gain matrix. Nah, ini persamaan P-nya. Nah, nanti biasanya kayak gitu, kalau tanya P0-nya, ya dia P0-nya itu biasanya udah dikasih sama dia. Asalnya dari mana nggak tahu kita. Nah, nanti yang di video yang link saya kasih itu Anda bisa lihat juga. Kalau nggak salah dia pakai I juga itu P0-nya. Ya. That's the what I can answer ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memperjelas. Iya. Kalau Oke. yang video minggu kemarin
dia kan ada ngasih sumber referensi papernya. Saya baca papernya, jadi dia kan modelnya adalah free fall, sensornya hanya yang di measure X-nya itu adalah posisi dan kecepatan gitu. Tapi dia nurunin dari G gitu, dari gravitasi. Yang diukur cuman posisinya aja, dan di situ dia bilang bahwa panelnya itu berdasarkan jadi 2x2 yang diagonal. Yang pertama itu lebih ke ketidakpastian kita terhadap asumsi awal posisi sama ketidakpastian kita terhadap asumsi awal kecepatan gitu. Dan dia bilang bahwa kalau misalnya kecepatan ya kita sangat yakin, jadi di set kayak 0,001, tapi kalau posisi agak kurang yakin jadi di set 10 gitu. Ya. Yeah. Kan pakai asumsi ya, tapi penjelasan dia bagus. Nah, itu sebuah pendekatan. Emang kalau kita bicara statistik memang kayak gitu Mas Aulia ya. Tapi kadang-kadang kalau memang Anda bisa melakukan sampling, ya silahkan. Kalau enggak, ya pertanyaan berikutnya, secara statistik kan varians dari X0 dan varians dari kecepatan itu bisa diturunkan kalau kita punya distribusi, ya, distribusi X0 maupun distribusi V0. Kalau itu punya ya bisa, kalau enggak, penjelasan makalah itu sudah menurut saya sangat bagus. Nah, jadi itu namanya we are setting the parameters by belief namanya ya. Dengan kepercayaannya. Oke, Pak. Nah, ini menarik ya. Saya sengaja pakai jeda ya supaya makin kerasa di hati itu. Kan that's the reality ya. Tidak hanya ini, nanti hampir semua pelajaran engineering maupun sains apapun ya, ada ujung-ujung yang itu saya menyebutnya hole ya. Ada lubangnya, lubang irasionalnya. Itu. Ini salah satu lubang irasional. Kalau kita mau mengklaim bahwa Kalman filter itu ilmu matematis, benar, dia semua diturunkan secara matematis ya. Walaupun tadi udah saya beritahu di ujungnya itu untuk yang continue itu ada masalah, ada beberapa masalah lah. Tapi mainly benar. Tapi kalau kita mengatakan Kalman filter itu ilmu empirik, ada hole-nya. Salah satunya penentuan P0 tadi. Itu Mas ya. Ada lubangnya maksud saya. Lubang irasional. Nah, kalau Anda jadi dosen gitu, kayak saya itu ngajar apapun, hampir semua ilmu itu di dasar paling pentingnya itu ada lubangnya. Dan itu penderitaan luar biasa buat dosen ya, karena dia harus tetap menjelaskan ke mahasiswa dan mahasiswa supaya ngerti dulu. Kalau mahasiswa semua berhenti di lubangnya itu, ya ilmunya ditutup aja, berarti semuanya nggak ada gitu. Nah, salah satu caranya tadi Pak itu menutup hole-nya gitu. Menurut saya cukup bijak lah itu. Cukup masuk akal walaupun dia belum menjawab bahwa di ujung itu kan harusnya diukur. Bener nggak? Iya, Pak. Paling kepikiran ini sih, Pak. Kalau misalnya yang paling kalau di ngoprek aslinya mungkin kayak misalnya kita punya motor, belum motornya ya motor-motor murah gitu. Jadi nggak bagus lah datasheet. Ya nggak ada datasheet mungkin kadangnya. Terus kalau misalnya kita pasangkan encoder,
di motornya, kasih kayak serangkaian sinyal U kayak 0,1, 0,5, 0,9 balik lagi 0,2 gitu ya kan. Rekam output encodernya, lakukan berkali-kali, baru kayak hasil rekamannya kita masukin ke MATLAB, dapetin nilai covariance-nya. Apakah begitu Pak kira-kira kalau secara eksperimental dapetin nilai P0? Ya bagaimana ya? Kan